Selain berbagai agenda kerja penting, Presiden juga menyampaikan sejumlah pernyataan menarik pada pekan ini, seperti komitmen Presiden Jokowi untuk mempertahankan larangan ekspor bahan mentah, walau ditentang banyak negara di dunia. Juga mengungkapkan program hilirisasi industri telah mendongkrak nilai ekspor Indonesia. Hilirisasi nikel yang telah kita lakukan sejak 2015 sudah memberikan dampak tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tapi juga dalam sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia 230 miliar US dollar, di mana besi baja berperan sangat besar peningkatannya. Ekspor besi baja di tahun 2021 mencapai 20,9 miliar US dollar, meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar US dollar di tahun 2014. Tahun 2022 ini saya kira bisa mencapai 28 hingga 30 miliar US dollar. Setelah nikel, kita akan mendorong investasi di sektor boksit, tembaga, dan timah. Sementara itu, Wakil Presiden pekan ini mengingatkan jati diri Islam di Indonesia adalah Islam moderat yang damai dan menerima keberagaman. Islam di Indonesia datang dan berkembang dengan cara yang damai. Islam di Indonesia adalah Islam jalan tengah atau Islam wasatiyah yang moderat dan dapat dicirikan dalam pergaulan hidup yang damai dan baik. Kita memahami bahwa faham radikalisme dapat memicu munculnya ekstremisme dan terorisme yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Ini harus kita cegah bersama. Tadi saya menyebutkan pentingnya peran ulama. Namun tentu ulama tidak bisa berjuang sendiri. Peran keluarga, guru, masyarakat luas sangat penting dalam upaya kolaborasi mencegah masuk dan menyebarnya paham radikal terorisme. Terlebih karena sekarang paham-paham radikal terorisme mudah menyebar melalui media sosial. Sementara itu, Wakil Presiden juga mengingatkan penyelenggaraan pendidikan di tengah pandemi harus dinamis sesuai kondisi terkini. Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian COVID, utamanya varian Omikron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Belajar dari lonjakan kasus varian Omikron yang sudah terjadi terlebih dahulu di berbagai negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Ketika hasil tes PCR saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau
ke puskesmas atau ke dokter terdekat. Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Nah, untuk PTM itu kita memang sudah punya aturan, sehingga aturan itu sudah bisa diterapkan sesuai dengan levelnya. Level 1, level 2 itu seperti ini, ya. Kemudian kalau naik level 3, kemudian sudah, dan kemudian kalau terjadi yang terkena, kalau sampai mencapai 5%, di atas 5% itu ditutup. Dan pemirsa, demikianlah Presiden Corner untuk hari ini. Kita percaya pandemi akan bisa dilalui dengan saling jaga dan saling peduli. Mari kita jaga diri dan saling mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan kurangi mobilitas. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan olahraga teratur dan vaksinasi lengkap. COVID-19 masih ada dan sebagai bangsa kita selalu bersama menanggulangi wabah ini. Salam sehat. Dan akhir kata, saya Valentinus Reza, pamit undur diri, kita jumpa lagi. Metro TV